Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, dengan beranggotakan Diva Setia Pratama Putri, saya sendiri, lalu Anissa Intan dan Kalista Salsabila. Di sini kami akan menunjukkan hasil review jurnal kami. Oke, lanjut. Oke, di sini kami akan membahas yang pertama pendahuluan, atau di sini akan dibahas identitas jurnalnya. Lalu selanjutnya ada latar belakang dan tujuan dari pembuatan jurnalnya. Lalu metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke. Untuk pendahuluan, di sini kami mereview jurnal dengan judul Implementasi Finite State Automata dalam proses pengisian kartu rencana studi mahasiswa dengan penulis Ridwan Ahmad, Ma'arif, dan Fauziah. Jurnal ini dipublish pada tahun 2018 dengan volume 3 dan nomor 3. Publishernya, nama jurnalnya itu Journal of Information Technology and Computer Science. Dan halaman jurnalnya ada di halaman 115 sampai 120. Oke. Pada bagian abstrak dari jurnal ini membahas sedikit tentang latar belakang dari penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu mahasiswa yang masih melakukan kesalahan dalam memilih saat mengambil mata kuliah. Lalu pada bagian ini juga penulis telah memberikan sedikit gambaran mengenai hal yang akan dibahas di dalam jurnal ini. Next. Lalu latar belakang yang membuat menulis jurnal ini adalah kartu rencana studi merupakan suatu hal yang wajib diisi oleh mahasiswa aktif suatu universitas karena di dalamnya terdapat mata kuliah beserta syarat mengambilnya. Akan tetapi masih banyak mahasiswa yang salah dalam mengambil mata kuliah sehingga akses pengambilan mata kuliah tersebut ditolak. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana metode Finite State Automata atau FSA diimplementasikan dalam aplikasi mengisi kartu rencana studi. Dan tujuan penelitiannya adalah membantu user mengisi kartu rencana studi dengan memberikan pemahaman terhadap proses pengisian kartu rencana studi yang benar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Intan. Oke, terima kasih Diva Setia untuk waktunya. Sekarang saya akan membahas metode penelitian yang dipakai di dalam jurnal ini. Oke, pertama untuk aplikasi ini sendiri terdapat flowchart atau alur untuk menggunakannya. Yang pertama itu kan user itu atau mahasiswa akan melakukan pengisian KRS di halaman pengisian KRS. Lalu sistem itu sendiri akan memvalidasi apakah KRS yang telah diambil oleh mahasiswa itu dapat diterima sesuai syarat atau tidak. Apabila tidak, maka mata kuliah yang bermasalah itu akan kayak diambil lagi sama mahasiswa, akan kembali lagi ke sini agar mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS kembali. Apabila diterima, maka KRS itu akan diproses sebagai iya diterima dan konfirmasi KRS yang sudah diambil. Jadi KRS-nya itu yang telah diambil oleh mahasiswa itu akan dikonfirmasi kembali apakah benar mahasiswa tersebut akan mengambil KRS yang telah dipilih sebelumnya. Lalu setelah itu mahasiswa baru dapat melakukan atau menjalankan perkuliahan. Selanjutnya itu ada Finite State Automata dengan model NFA atau Non-Deterministic Finite State Automata di dalam sistem pengambilan mata kuliah. Nah, di sini itu final akhirnya atau state akhirnya yaitu sistem cerdas. Jadi mahasiswa ini itu ingin mengambil sistem cerdas. Di sini adalah finite state awal apa saja yang dapat atau harus diambil oleh mahasiswa sebelumnya untuk mengambil sistem cerdas ini. Jadi contohnya misalnya
Ini state awal ya. Mahasiswa ini harus mengambil pengantar teknologi dulu, lalu harus mengambil fisika dasar, harus mengambil algoritma pemrograman 1, algoritma pemrograman 2, bahasa dan automata, kriptografi, baru bisa mengambil sistem cerdas dulu. Nah, itu juga berlaku untuk state-state yang lain, misalnya untuk komputer dan masyarakat, lalu algoritma pemrograman 1, dan lain-lainnya. Hingga hasil akhirnya itu ke sistem cerdas. Lalu di sini ada simbol-simbol yang ada di dalam FSA. Yang pertama itu simbol key. Simbol key ini adalah himpunan state-state apa saja yang ada di dalam mesin abstrak tersebut. Untuk kasus di sini, himpunan state-nya itu terdapat seperti pengantar teknologi, fisika dasar, komputer dan masyarakat, logika informatika, algoritma pemrograman 1, algoritma pemrograman 2, rangkaian sistem digital, pemrograman visual, struktur data, bahasa dan automata, basis data, interaksi manusia dan komputer, kriptografi, sistem jaringan syaraf tiruan, text mining, dan sistem cerdas. Selanjutnya itu ada simbol sigma. Di sini adalah himpunan input apa saja yang terdapat di dalam model sistem mesin abstrak tersebut. Di sini tuh himpunan inputannya terdapat 2 ya. Yang pertama itu ambil dan tidak ada yang lainnya. Hanya ambil dan tidak. Selanjutnya di sini ada simbol delta. Ini merupakan simbol untuk fungsi transisi pengambilan mata kuliah. Nah, contohnya itu misalnya gini. Delta untuk state dari pengantar teknologi misalnya, apabila di input tidak, maka hasilnya itu akan kembali ke state pengantar teknologi. Apabila di input dengan ambil, maka hasilnya itu akan ke fisika dasar atau komputer dan masyarakat atau logika informatika, dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk yang S ini merupakan simbol dari state awal, yaitu pengantar teknologi. Nah, sedangkan F itu adalah final state. Final state yang seharusnya diambil ya untuk sistem ini, yaitu sistem cerdas. Sistem cerdas ini. Nah, sebenarnya untuk FSA sendiri, final state itu tidak harus satu, bisa banyak. Makanya di sini final state atau simbol F ini adalah sebuah himpunan biasanya. Nah, di sini tabel transisi dari ini sebenarnya sama aja untuk kayak delta yang tadi. Misalkan dari pengantar teknologi, apabila diinputkan ambil, dia akan pergi ke state fisika dasar atau komputer dan masyarakat atau logika informatika. Apabila di-input tidak, maka dia akan kembali lagi ke state pengantar teknologi. Dan begitu juga seterusnya sampai ke sistem cerdas ini, apabila di-input ambil, maka dia tidak ada pergi menuju ke state manapun, dan juga untuk tidak. Nah, selanjutnya ini hasil penelitian yang akan dibahas oleh Kalista. Baik, terima kasih Anissa untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitiannya itu tadi kan dalam bentuk proses ini akan disajikan, diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis desktop. Nah, yang pertama itu ada tampilan aplikasi login, tampilan aplikasi di bagian login. Di bagian login ini username itu diisinya dengan NIM atau NPM dan password yang sudah disetujui gitu. Password dari akunnya itu. Baru klik login. Nah, ketika sudah klik login, maka di sini ada tampilan form utama namanya. Jadi di sini itu mahasiswa bisa memilih mata kuliah. Itu semoga teman-teman tidak tertipu. Itu walaupun ada 4 list, di bagian kiri itu dia ada scroll gitu loh. Jadi ini memang bisa scroll ceritanya itu bisa di-scroll ke bawah menampilkan mata kuliah yang ada gitu. Nah, nanti untuk memilihnya itu pakai centang gitu.
itu untuk pemilihan mata kuliahnya. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya peminatan. Peminatan ini maksudnya itu adalah peminatan akhir yang diinginkan gitu. Dia mau mengambil peminatan akhir apa? Misalkan akan menjurus ke multimedia kah, atau ke jaringan, atau ke sistem cerdas. Nah, untuk contoh yang kita pakai ini, kita pakainya itu yang sistem cerdas. Nah, itu makanya di situ eh, ter apa tercantum keterangan select. Nah, di bagian kiri itu ada bio-nya berdasarkan tadi eh, NPM atau NIM yang sudah dimasukkan. Pokoknya itu adalah akun daripada si mahasiswa. Nah, itu klik submit. Nah, dengan ngeklik submit di situ akan muncul pemberitahuan. Nah, itu namanya perhatian di situ ya. Ini yang pertama itu ada pemberitahuan atau pop-up pesan KRS diterima. Jadi ketika KRS diterima akan muncul pesan seperti ini. Kartu rencana studi Anda diterima. Silakan klik tombol result untuk melihat KRS Anda. Jadi setelah milih KRS itu, klik submit dulu nih. Ketika memang sudah diterima, baru bisa ngelihat result. Nah, ketika ngelihat result, nah tadi kan KRS-nya udah diterima tuh. Nah, terus ditampilkan deh KRS yang aktif yang sudah diterima. Apa-apa aja sih yang udah diambil gitu. Itu ditampilinnya di result itu. Nah, ini adalah contoh pop-up kalau misalkan KRS-nya ditolak. Eh, ya ada pesan pop-up itu ya, perhatian kartu rencana studi Anda ditolak, ada mata kuliah wajib yang harus diambil terlebih dahulu. Nah, eh untuk itu ya, mengetahui diterima atau ditolaknya itu tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Anissa Intan, proses bagaimana dia akan menjadi ditolak ataupun diterima gitu. Kalau memang ditolak berarti kan memang ada mata kuliah yang tidak terambil, belum terambil gitu. Nah, itu harus diambil dulu, baru bisa mengambil peminatan ini. Terus next. Nah, ini ketika memang ditolak, maka akan dimunculkan gitu. Kan tadi ada sistem cerdas ya. Nah, ketika kita pilih sistem cerdas itu, mata kuliah apa yang sebelumnya tidak kita centang gitu. Padahal itu sebenarnya harus dipilih sebagai syarat untuk mengambil si peminatan akhir. Makanya di situ ditampilkan fullnya apa aja sih yang terlewat dan apa saja yang tidak terambil gitu. Nah, itu kalau mau diterima itu harus diambil dulu, dicentang-centangin. Kalau tidak, ya berarti tidak terima, tetap ditolak. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang keluar dari sistem tadi ada bagian logout, tapi di sini karena itu bukan fokusnya kita, jadi tidak ditampilkan. Itu hasil daripada review jurnal kami yang telah kami temukan. Kesimpulan yang kami dapatkan selama mereview jurnal ini adalah bahwa finite state automata berjenis NFA sangat sesuai dengan gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Nah, penempatan mata kuliah dilakukan menggunakan state yang telah diurutkan berdasarkan ketentuan dari masing-masing mata kuliah. Maksudnya itu gunakan state yang berdasarkan syarat dari mengambil mata kuliah ini, syarat untuk state ini adalah apa gitu, state apa saja. Nah, dengan aplikasi ini, user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan di universitas masing-masing. Nah, jadi kan tadi kalau misalkan ketolak kan jadi ketahuan tuh, oh ternyata ada yang terlewat, ternyata ini yang harus diambil untuk sebagai syarat mengambil mata kuliah ini gitu. Nah, itu diharapkan bisa memang membantu mahasiswa dan kami pun memahami bahwa memang pemakaian NFA ini sangat cocok untuk aplikasi ini gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.